Kalau sampai ganti logo sama nama juga bukan Perkara mudah ya. bukan perkara mudah dan bukan menghilangkan isu dari masyarakat. Malah makin tambah. Ya, betul. Kalau kita tetap istiqomah nama dan logonya juga begini, mungkin nanti juga masyarakat menilainya sendiri. Pendirinya siapa nih, Bi? Kalau pendirinya dulu dari kalangan mahasiswa Kalangan mahasiswa di dari UPI. Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, makanya Terus? sekarang juga bangsa penerus-penerusnya juga masih pada muda. Anak-anak Ya. muda ya. Abi sendiri di UPI juga atau gimana, Bi? Saya enggak, Kalau Abi? saya Apa tentang dari pendidikan? Unpad dulu. Wih, Universitas Pajajaran. Iya, Pajajaran. Di apa jurusan, Bi? Jurusan ini syariah. Oh, jurusan syariah. Artinya ketika Abi ada di sini, insya Allah anak-anak yang diurus bukan diurus apa sih ini? Diasuh ya, diasuh, dirawat di Mizan Amanah itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan agama yang bagus gitu ya, Bi ya. Amin ya, alhamdulillah, dorong doa juga dari semuanya. Semoga kami diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk mendidik dan merawat anak-anak. Amin, amin, amin. Oke, Bi, makasih banyak. Sama-sama. Oke, kawan Ingo, oke. Kita dari Mizan Amanah Kemandoran. Terus ikutin channelnya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rabu 28 Oktober 2020 siang, Imo Oke dan keluarga berkesempatan mengunjungi Panti Yatim Mizan Amanah yang mengasuh 16 orang anak dengan tingkat pendidikan sekolah dasar. Panti Yatim dan Duafa ini berlokasi di Jalan Kemandoran 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pinter banget ini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qadara alaina bil qur'an wa jalla subhanahu wa ta'ala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man Alam qadimu la yumanu Bapak, sempat klarifikasi dulu. Sebenarnya kalau ini mah mijan yang kita dari nama juga udah beda. Kalau itu mijan percetakan kan mijan saja namanya. Kalau kita mijan amanah. Dulu juga banyak para dermawan, para relawan yang di luar mengajukan ke kita itu untuk ganti nama. Dikarenakan ini kan dari dulu juga udah lama, kita nggak, kalau sampai ganti nama kagak bisa karena sudah tercatat di perizinan pemerintahan juga ya. Jadi kita memaksakan nama yang udah ada dari dulu saja, karena nanti juga kalau hal yang itu bakalan nggak ada dengan sendirinya. Memang bagi kita yang memang berniat lillahi ta'ala kan akhirnya seperti itu gitu ya. Cuman sekarang ini zaman sekarang ini perlu banyak klarifikasi dari kita semua gitu, sehingga jangan sampai ada omongan-omongan negatif bahwa Mizan. Saya pun yang tinggal di sini di Kemandoran gitu, melihat baru sekali ini saya perhatikan, loh kok Mizan gitu kan. Makanya ketika saya masuk ke dalam dan lihat ada
klarifikasi di sana. Iya, betul. Akhirnya oh ternyata bukan. Dan kebetulan kalau yang saya tahu Syiah tuh nggak ada sholawat Nabi, nggak ada Iya. baca-baca tahlil dan lain sebagainya. Kalau yang setahu saya gitu, benar nggak sih? Iya betul. Gitu ya. Dan salah satu lagi Syiah itu kan banyak tentang banyak orang terutama di Indonesia gitu kan. Iya betul. Yang dibilang Syiah itu berbeda dengan Islam yang ada di Indonesia. Iya. Gitu. Makanya ya daripada gimana akhirnya lebih baik kita ngobrol-ngobrol aja sekarang gitu. Betul. Semuanya Allah jadikan dengan ibadah yang berlipat-lipat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan hikmah berkumpulnya kita pada siang hari ini menjadikan sababnya kita semua panjang umur selamanya dijadikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para orang tua kita yang sudah tidak ada, semoga dengan berkumpulnya kita semua pada siang hari ini, beliau di dalam kuburnya Allah tempatkan tempat Raudhatul min Riyadhil Jinan, suatu tempat yang berada di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan sampai kepada kita sekalian. Semoga kita semuanya tergolong umatnya kelak di hari akhir mendapatkan syafaat di rumah yang berjaya wal hisab. Amin. Ya Allah. Maksud dan tujuan orang tua kita bersilaturahmi ke sini sejak mendoakan para orang tuanya yang yang sudah tidak ada. Semoga dengan berkumpulnya kita mendoakan para almarhumah memberikan hidayah bagi kita semua yang masih hidup dan masih ada. Di antaranya Bapak Junaidi bin Rodi Amino, yang kedua Bapak Rodi Amino bin Ahmad Wafidin, Haji Aslamiyah binti Haji Aman, Imron bin Haji Ishaq, Haji Ahmad bin Tendor, Haji Mariamah Mahajah ya, Hajah Mariamah Haji Marhamah binti Haji Ahmad Haji Ramani binti Haji Ahmad, Muhammad Yusuf bin Haji Ahmad, Supendi bin Ahmad Wahidin, Bini Sabilillah Karim bin Abdul Karim. Semoga beliau di dalam kuburnya berada di dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hapuskan segala dosa perdosaannya, diterima sejumlah amal ibadahnya, diterangkan dan dilegakan dalam kuburnya, terus terusan dipujani oleh rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdirinya sekitar 24 tahunan Pak sekarang, sampai sekarang 24 tahun ya, udah lama juga. Udah berapa tempat? Ini kan panti ya, panti Hampir tiap provinsi ada Pak. Jadi seluruh Indonesia udah ada, hampir tiap provinsi ada perwakilannya, satu asrama atau dua asrama. tapi Kebanyakan di Jakarta. kebanyakan Ya, ada berapa di Jakarta? Di Jakarta ada 34. Oh 34 asrama ya. Sampai sekarang berapa lamanya? 54 kalau totalnya semuanya. Iya 54 asrama. Mudah-mudahan Mizan Amanah itu bisa benar-benar amanah buat anak-anak kita ya. Iya. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau Mizan Amanah sendiri punya visi misi apa sih di sini? Visi-visinya menjadi amilin zakat nasional, lembaga amilin zakat yang amanah secara nasional. Kalau ini kan kita dilihat memelihara yatim. Ya, Anak-anak yatim ini kedepannya mau gimana tuh? anak-anaknya kalau ke depan nanti setelah lulus SMP rata-rata ada yang kembali ke kampung halamannya masing-masing, ada juga yang kita rawat. Kalau yang udah nggak punya keluarga mungkin kita rawat jadi pengasuh juga, pengasuh anak-anak juga. Memang sampai saat ini jenjangnya terbatas sampai SMP aja ya? Iya, sampai yang kuliah juga udah ada Pak.
Maksudnya yang diasuh sama Mizan Amanah Iya. itu sampai jenjang kuliah. Sampai mandiri kalau ini. Sampai mandiri. Ya, sampai mandiri anak bisa hidup mandiri. Kalau yang udah nggak punya keluarga ada juga sebagian yang ikut jadi pengurus juga. Jadi pengurus. Ya. Kebanyakan yang pulang ke kampung halamannya masing-masing. Ada yang buka pesantren, ada yang buka sekolah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidi wal Qur'anil Hakim. Innaka minal mursalin mustaqim. Kegiatan di sini kalau yang tingkat SD seperti di pesantren aja, atau seperti pendidikan rumah tangga bapak dengan orang tua dengan anaknya. Ini kan istilahnya Abi dengan Umi gitu ya, Iya. di sini. Itu siapa tuh sebenarnya? Bi? Orang tua wali, Pak. Orang tua asuh ya, orang tua asuh. Memang Abi Umi ini suami istri atau Suami istri. Oh, suami istri ya, Suami dan istri. dibantu sama rekan-rekan yang lain. atau Dibantu gimana? dengan rekan-rekan yang lain. Jadi selain pendidikan ada program untuk mengembalikan kasih sayang anak yang sudah berpisah dengan orang tua. كلمة حق علينا نحيا وعلينا نبقى ونشكر إن شاء الله تعالى من الآمنين بالله وقرابه جزاء الله أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالله أحمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Selain itu kan saya dengar ada program-program lain gitu ya, kayak memenuhi kebutuhan yatim selama pandemi ini apa nih, Bi? Ada infak protein, terus ada sedekah handphone, apa nih? Iya. Boleh Jadi, dijelasin, Bi? program di kita selain daripada panti diantaranya ada program Lajnas juga, ada program wakaf juga, dan sebagian juga ada program pemberdaya guna. Pemberdayaan. Iya, pemberdaya gunaan. Jadi selain program membiayai anak-anak yatim dan kita ada juga bakti sosial ke pelosok negeri. Jadi di tiap-tiap pelosok kita buka pendidikan yatim. Iya. Nah, diantaranya biaya yang kita ini dari dari zakat, dari infak, sedekah, terus dan protein ini juga. Dan program buat pendidikan juga. Ada wakafnya, ada zakatnya, dan Iya. lain sebagainya ya. Terus pendidikan sendiri berarti mengacu kepada pendidikan sekolah dasar kita atau gimana, Bu, di sini? Kalau sekolah dasar belum ada, Pak. Baru masih ikut ke tempat di daerah sekitar. Artinya kan di sini Mizan Amanah Kemandoran ini ada di Kemandoran, berarti ikut sama misalnya SD negeri di sini atau Ikut SD negeri di sini. ya, yang terdekat lah gitu ya. Tingkatnya di Kemandoran ini gimana anak-anaknya di sini? Tingkat pendidikannya SD, SMP, SMA? Kalau yang di asrama khusus semuanya SD, Pak. Oh, di sini Jadi khusus ya, SD, ya kalau SD asrama. khusus. Hah? Nanti setelah lulus SD anak-anak dikumpulkan di Ciranjang. Di Cianjur tempatnya. Cianjur. Ya. Kalau di situ alhamdulillah kita udah punya sekolah sendiri SMP SMA-nya. Oh, SMP, Ya, SMA ada di Ciranjang. Ada di Ciranjang. Semuanya total ada sekitar 1.500 anak yang lulusan dari asrama. 1.500 Ya. anak lulusan Dari setiap asrama yang SD. Oh, berarti Mizan Amanah Mandorang ini ketika anaknya itu sudah naik ke tingkat SMP, Ya. dikirim ke Pindah Cianjur, ke Cianjur. Ciranjang, karena di sana sudah ada fasilitas Mizan Amanah sendiri. Iya, betul. Oke. Paling saya terima kasih banyak, Bi, soalnya dari pribadi saya aja Ya. pasti ngomong Mizan itu identik, gitu Identik kan? ke Karena kenapa? Belum banyak terpapar masyarakat kita ini mengenai sosialisasi Mizan Amanah ini bukan si A, sama Ya. sekali bukan si A. Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu kan, yang memang mengikuti Sunnah Rasul, gitu kan, mengikuti Al-Quran, gitu ya. Nah, itu aja sebenarnya. Makanya ketika saya melihat Mizan Amanah,
ya sudahlah, mari kita sama-sama gitu Bi ya. Ya, dorong doa juga dari semuanya, semoga lembaga yang kami pegang semoga menjadikan lembaga yang sangat amanah di masyarakat. Amin, amin.